Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miza Prima Novita SPD CGP Angkatan 11 dari SMPN 7 Kubung, Kabupaten Solo. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Erlina Yaman, guru SMPN 7 Kubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah baik. Hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi. Sebelum nanti saya akan melihat proses pembelajaran di dalam kelas. Sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya, Bu. Di sini adapun tujuan supervisi akademik itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nantinya di dalam kelas. Nah, kenapa kita melakukan percakapan praobservasi? Ini sebagai persiapan awal sebelum pembelajaran supaya Ibu lebih mantap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang menarik dan terbaik bagi murid kita nantinya. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada Ibu. Yang pertama-tama, Ibu, saya mengenai tujuan pembelajaran. Apa kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nantinya di dalam kelas? Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai siswa yaitu melalui metode discovery learning, siswa dapat menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan pada zat cair. Ya, Ibu. Jadi di sini tujuan pembelajaran Ibu adalah nanti siswa itu dapat menemukan faktor-faktor tekanan pada zat cair. Nah, dari tujuan pembelajaran tadi, bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu lakukan nantinya dalam kelas? Adapun area pengembangan yang akan dilakukan, yang pertama pengembangan di bidang pengetahuan, yaitu peserta didik nanti dapat memahami konsep-konsep yang mempengaruhi faktor tekanan pada zat cair. Ya, yang kedua pengembangan di bidang keterampilan, yaitu melalui percobaan nanti siswa dapat menggunakan metode ilmiah. Jadi siswa dapat terampil menggunakan metode ilmiah di dalam percobaan, dimulai dari merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, kemudian melakukan percobaan, menganalisis data sampai pada menarik kesimpulan. Yang ketiga, pengembangan di bidang sikap. Sikap yang dikembangkan di sini adalah sikap profil pelajar Pancasila, yaitu diantaranya bernalar kritis, kemudian bergotong royong, dan saling menghargai sesama teman. Itu pengembangannya. Ya, Ibu. Jadi di sini pengembangan yang akan Ibu lakukan nanti ada dari segi pengetahuan. Di sini Ibu bisa memahami, siswa itu bisa nanti memahami konsep-konsep tekanan pada zat cair. Kemudian ada lagi pada segi keterampilan. Siswa itu melakukan metode ilmiah, yaitu melakukan percobaan dan nantinya sampai bisa untuk membuat kesimpulan. Kemudian dari segi sikap, di sini Ibu akan menanamkan itu sikapnya itu sikap profil pelajar Pancasila. Nah, dari area pengembangan tadi kira-kira bagaimana ya rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strateginya, kemudian dari segi model pembelajarannya atau metode pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya di dalam kelas. Adapun rancangan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti, yaitu yang pertama strateginya dulu. Strategi di sini adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi yang memfokuskan pada gaya belajar, yaitu gaya belajar siswa visual, audio dan kinestetik. Nah, itu melalui metode percobaan, kemudian melalui percobaan ini gaya belajar siswa yang kinestetik itu akan bisa terlayani. Kemudian
Nanti juga saya akan menggunakan berbagai media seperti misalnya tayangan pada Infocus yang akan melayani siswa yang gaya belajarnya cenderung untuk yang visual. Kemudian nanti ada juga melalui metode presentasi, ya siswa bisa berdiskusi ataupun menanggapi presentasi kawannya itu yang gaya belajarnya audio, kemudian itu bisa dilayani dengan metode tersebut. Metode yang digunakan itu bervariasi, ya, ada percobaan, ada diskusi, ada presentasi. Ya Bu, jadi di sini Bu menggunakan itu strateginya pembelajaran discovery learning ya, dengan gaya belajar audio, kemudian ada kinestetik dan juga visual. Nah Bu, dari segi kinestetik Ibu akan melakukan percobaan, kemudian ada lagi yang visual Ibu akan melakukan diskusi, kemudian audio Ibu akan melakukan presentasi. Nah kemudian dari strategi yang dilakukan tadi, model dan metode pembelajarannya, media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas nantinya seperti apa? Adapun medianya itu medianya berupa alat dan bahan, ya. Yang pertama itu air di dalam botol, kemudian telur yang dimasukkan ke dalam gas cair, kemudian diberi garam, kemudian siswa nanti mengamati apa yang terjadi pada percobaan tersebut. Kemudian media digital seperti media tayangan pada video melalui Ya, jadi di sini Bu menggunakan media pembelajarannya ada yang dari digital berupa Infocus ya. Kemudian ada lagi dari segi peralatan, itu peralatan yang dibutuhkan yang digunakan oleh siswa dalam pembelajaran nantinya. Nah sekarang kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran ini dan di kelas berapa nantinya, hari apa dan jam keberapa? Rencananya pembelajaran ini akan saya lakukan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober di kelas 91 pada jam 11. Nah ya Bu, berarti nanti pada hari Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024 di sini saya nanti akan masuk ke kelas Ibu ya Bu, dan melakukan supervisi kelas. Di sini saya melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran Ibu. Setelah selesai kita akan mengadakan percakapan lagi ya Bu, yaitu melaksanakan percakapan pasca observasi. Dan saya akan didampingi oleh PP saya itu tenaga praktek. Boleh ya Bu? Nah sebelum kita akhiri percakapan pra observasi kita pada hari ini, kira-kira ya Bu, dari percakapan yang telah kita lakukan tadi, apa yang Ibu dapatkan pada hari ini? Adapun yang saya peroleh dari percakapan kita pada hari ini, yaitu saya sudah dapat gambaran tentang metode, media, serta strategi pembelajaran yang akan saya lakukan pada pembelajaran. Nah, ya Bu, baik, berarti di sini Ibu telah mendapatkan gambarannya tentang metode atau medianya, apa yang akan digunakan nanti pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, terima kasih ya Bu atas waktu yang telah Ibu berikan pada saya untuk melakukan percakapan pra observasi ini, dan selamat bertemu lagi kita pada percakapan pasca observasi nanti ya Bu. Nah sekarang saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah percakapan pra observasi sebelum melakukan observasi kelas, dan sampai bertemu pada observasi kelas dan pasca observasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat pagi. Bagaimana keadaan
pelajaran masih tentang tekanan, tapi sekarang adalah tekanan pada zat cair. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin melakukan satu aktivitas, ya. Apa namanya ini? Tabung botol minuman, ya. Ya. Ini sudah diberi lubang, ya. Sudah diberi lubang. Kalau bisa tanam Di kameramen. Tekanan pada zat cair. Yang pertama pokoknya apa tadi? Masa jenis. Yang pertama masa jenis zat cair. Yang kedua apa tadi? Ketinggian zat cair. Jadi itulah faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan pada zat cair. Nah, sekarang bagaimana perasaan kamu setelah melakukan percobaan tersebut? Menarik? Ya. Baiklah, untuk kali ini kita cukupkan. Untuk selanjutnya kita lanjutkan nanti dengan tekanan pada jam, ya. Demikian saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dengan saya Mizafri Manafita, CGP Angkatan 11 dari SMP 7 Punggung, Kabupaten Solo. Saya ditemani oleh Ibu Erlina Yaman sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan ditemani oleh Bapak Afrinaldi Saputra sebagai praktek pengajar saya.
Baiklah, dalam kegiatan pasca observasi ini, Ibu saya ingin mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama, saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Ibu terhadap jalannya kegiatan observasi di kelas ya pada saat observasi di waktu itu. Alhamdulillah, memang pada awalnya memang agak tegang ya, mungkin karena merasa diamati, dan pada akhirnya berjalan sesuai berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, waktu itu berjalan dengan baik. Nah, sekarang bisa Ibu ceritakan apakah tujuan pengajaran Ibu waktu observasi di kelas itu sudah tercapai? Secara umum sudah tercapai pengetahuan pada umumnya sudah tercapai. Ada beberapa. Sekarang bisa Ibu ceritakan areal pengembangan yang telah Ibu lakukan di dalam kelas dan tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Adapun tahap pengembangannya bidang pengetahuan ya. Di sini siswa menemukan konsep-konsep tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan pada zat cair. Kemudian yang kedua, pengembangan di bidang keterampilan. Nah, di sini siswa terampil menggunakan metode ilmiah. Metodenya mulai dari menuliskan masalah, kemudian mengumpulkan data, menganalisis data sampai pada menarik kesimpulan. Yang ketiga itu pengembangan sikap profil Pancasila, di mana siswa di dalam melakukan percobaan mereka saling bekerja sama, kemudian saling menghargai dan yaitu kritis di dalam melakukan percobaan. Ibu, area pengembangan berkaitan dengan pengetahuan tadi, keterampilan dan sikapnya. Nah, sekarang apakah area pengembangan yang Ibu lakukan sudah berhasil di dalam kelas atau belum? Secara umum sudah nampak berhasil ya, walaupun ada beberapa kekurangan yang saya lihat di sini. Kekurangan yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran dan kelas. Ya, adapun kekurangan yang saya rasakan atau yang saya amati, karena metode yang digunakan adalah percobaan, ya. Jadi siswa tadi dibagi menjadi 3 kelompok dengan jumlah siswa adalah 22 orang. Nah, berarti rata-rata siswa itu ada yang 5 satu kelompok, ada 6 satu kelompok. Ya, dengan jumlah 5 orang itu kan cukup banyak, sehingga di dalam melakukan percobaan ada siswa itu tidak terlibat langsung di dalam melakukan percobaan. Mungkin mereka mengandalkan jaga sudah ada teman yang melakukannya, dia hanya mengamati tanpa mencoba melakukan. Dan kemudian ada pula siswa itu yang maunya dia saja melakukan begitu karena memberikan kesempatan kepada kawannya, tapi karena asiknya itu melakukan itu. Kira-kira kenapa itu Bu bisa terjadi? Mungkin penyebabnya barangkali jumlah set alat yang saya gunakan itu kurang ya, tidak mencukupi untuk dibagi kelompok menjadi beberapa, sehingga dalam satu kelompok itu siswanya tidak menggunakan banyak. Yang kedua mungkin saya di dalam menyediakan alatnya itu ya, mungkin sebenarnya siswa bisa membawanya, atau saya belum memberikan informasi sebelumnya ini yang kedua. Satu saja alat yang kurang mungkin bisa dilakukan. Jadi harus memang alat itu yang satu set harus lengkap. Ya, jadi kira-kira ini rencana
akan melakukan perubahan ini? Waktu tepatnya keterangannya belum bisa saya tentukan. Tentu saya persiapkan dulu rencananya untuk melakukan perubahan-perubahan tentang kekurangan perwajahan kita yang tadi. Baik Bu, terima kasih Bu. Sebelum itu kita mintakan lagi tanggapan dari PP saya kali ini kepada Bapak Finaldi Saputra, kepada Bapak Persilakan. Oke, terima kasih Ibu Miza dan juga Ibu sudah memberi kesempatan kepada saya untuk memberikan umpan balik dari hasil pasca observasi yang dilakukan oleh Ibu Miza. Sebelumnya luar biasa sekali ya Ibu pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas dan sudah dilakukan observasi oleh Ibu Miza, di mana di sini Ibu awalnya tadi bahasanya tegang ya Ibu, tetapi setelah dilakukan proses di dalam kelas akhirnya berjalan dengan baik dan aman lancar. Kemudian tujuan pembelajaran yang Ibu gunakan di dalam kelas itu berupa kayaknya ini perubahan wujud benda ya Bu. Perubahan wujud benda karena di sini ada saya dengar tadi di bidang pengetahuannya ada konsep-konsep pada tekanan zat cair. Kemudian di proses keterampilannya itu Ibu melakukan praktikum melihat bagaimana proses metode ilmiah yang dilakukan oleh para peserta didik. Kemudian di sikap ini ada bagaimana terwujudnya profil pembelajar Pancasila itu ya. Itu luar biasa sekali. Ibu sudah menjalankannya dengan baik. Semoga bisa di lain ke waktu bisa diterapkan dan juga bisa berbagi praktik baik kepada sesama rekan guru yang lainnya Ibu. Kemudian tadi ada kendala. Di setiap lokal itu pasti ada kendala karena tidak semuanya siswa itu bisa kita kendalikan dengan apa yang kita harapkan, pasti ada yang akan mengganggu. Di sini kendalanya itu ketersediaan alatnya. Ketersediaan alat itu tidak terlalu banyak berarti ya Ibu. Jadi dengan kelompok yang besar jumlahnya 6 atau bahkan ada 7 itu akan mengakibatkan kurangnya nantinya peserta didik yang terlibat di dalam proses tersebut, sehingga alat-alat yang dibawa itu memang harus dipersiapkan kalau bisa minta ke sekolah minta tambahan alat ke sekolah atau memakai alat-alat sederhana. Kemudian tugas di dalam kelompok tidak hanya dalam bentuk kelompok saja, tetapi ada individunya. Itu luar biasa bagus sekali Ibu, karena kita menilai memang per individu ada, per kelompoknya juga ada. Itu sangat luar biasa. Semoga Ibu bisa mengaplikasikannya terus-menerus Ibu, dan juga berbagi praktik baik kepada rekan-rekan semuanya, tidak hanya di lingkungan sekolah. Bisa saja Ibu mengembangkannya ke area yang ke sekolah yang lain Ibu. Pada saat MGMP atau KKG itu bisa-bisa saja Ibu, saya membuat pembelajaran seperti ini ternyata berjalan dengan lancar. Itu bisa saja. Jadi luar biasa sekali. Itu saja dari saya Ibu. Semoga Ibu sehat-sehat saja. Amin. Dan saya kembalikan lagi kepada Ibu Miza. Silakan Bu Miza. Terima kasih banyak kepada Bapak yang telah memberikan tanggapan kepada yang telah saya observasi, dan juga saya minta terima kasih banyak kepada Ibu yang telah bersedia saya observasi di dalam kelasnya.